Ya, shalom, saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Saya hari ini ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Saya berjalan ke sini kurang lebih kemarin 16 jam dari kota Balikpapan. Saya terbang dari Jakarta, habis dari Jakarta saya ke Semarang, dan sekarang saya ada tiba di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Perjalanan sangat jauh saya tempuh, berjam-jam karena berhenti-berhenti supirnya. Jadi membutuhkan kurang lebih 16 jam perjalanan tiba sampai di Kalimantan Timur, pedalaman Kalimantan Timur di suku Dayak. Hari ini saya menyapa Anda, salam sehat, kuat selalu dimanapun Anda berada saat hari ini. Tuhan itu baik, sangat baik, yang membawa saya secara pribadi ke banyak tempat pelosok-pelosok tanah air. Hari ini saya ada di ujung Kalimantan Timur, sangat jauh, sangat luar biasa perjalanan, cukup melelahkan, cukup capek, tapi saya jalani penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, saya berjumpa dengan saudara saya, kami sama-sama dari Aceh, kami asli keturunan Aceh. Saya sendiri dari PD, saya orang PD. Kakak kita ini dari Loksmawe. Loksmawe. Kebetulan banyak teman-teman dari Loksmawe juga yang sudah mengenal, percaya dengan Tuhan. Hari ini saya berjumpa dengan kakak ya, yang luar biasa, ada di Kalimantan Timur dan sudah percaya dengan Tuhan. Ya, saya perkenalkan dengan Anda, saudara kekasih, dimanapun Anda berada saat hari ini, yang di tanah air Indonesia, baik pun di luar negeri, teman-teman rekan-rekan saya. Hari ini saya berjumpa satu lagi orang Aceh ya. Kami sama-sama bertemu di perantauan ini ya. Ya, saya menyapa Bapak Ibu, saya memperkenalkan dengan siapa, jelas suaranya yang keras ya supaya dengar. Ya, karena jauh ini jaraknya. Ya, silakan Kakak, siapa namanya? Memakai ini. Saya Ibu Safriani, saya berasal dari Loksmawe, tapi sekarang saya berdomisili di Kutai Barat. Ya, Kakak Safriani berdomisili di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Seperti saya katakan tadi, 16 jam saya menuju ke tempat ini. Ya, tadi di Kutai Barat, dari Kutai Barat jauh lagi sampai ke sini. Tibalah saya ke Kakak Safriani ya. Kakak Safriani dari Loksmawe ya. Loksmawe. Kak Safriani kapan meninggalkan Aceh? Kurang lebih tahun berapa itu? Kalau kurang lebihnya ya mungkin dari tahun 2004. Tahun 2004. Sebelum tsunami. Sebelum tsunami sudah masuk ke Medan. Ke Medan. Habis itu? Ke Medan, Bandung, baru Kalimantan. Baru Kalimantan Timur ya. Kenapa kok bisa ke Kalimantan Timur ini? Ada siapa di Kalimantan Timur? Karena kebetulan di Kalimantan Timur sini ada saya punya kakak. Beliau tinggal di Kalimantan Timur. Kalimantan Di Timur. Samarinda. Kakak kandung ya? Kakak kandung. Nomor berapa itu? Itu yang nomor 2. Nomor 2. Kakak nomor berapa ya? Saya nomor 4 dari Nomor 4 4. bersaudara. Dari 4 bersaudara, berarti paling kecil ya? Iya, Mereka semua sudah berumah tangga ya? rumah tangga semua. Iya, jadi semua keluarga saat hari ini ada di mana? Yang 4 orang itu? Yang 4 orang ini semuanya sudah berada di Kalimantan. Semua sudah di Kalimantan. Iya. Jadi bapak mama masih di Kalau Aceh ya? cuma mama aja sih yang masih di Aceh. Kalau yang kami berempat ini sudah di Kalimantan semua. Tapi keluarga-keluarga lain masih semua di Aceh ya? Masih. Semua di Aceh ya? Masih semua di Aceh. Iya, semua. Boleh kakak cerita dulu bagaimana waktu masa di Aceh dulu? Kakak kan dulu kan orang beragama Muslim yang kuat. Kita kan semua kuat dengan Iya. agamanya. Seperti Dokter saya yang sangat kuat. Ya. Bagaimana pengalaman dulu? Iya, kalau pengalaman sih saya waktu kecil ya seperti anak biasa sih. Sekolah, pulangnya ya mengaji dan sebagainya lah. Bermain juga. Cuma karena ada juga ketika ayah saya meninggal, jadi kami itu kurang lebih ya tinggal di Aceh itu hanya waktu saya kecil aja. Karena waktu ayah saya meninggal di Loksmawe, kami pulang lagi ke Medan dulu, pergi merantau ke Medan. Ya sampai saya tamat SD, SMP itu semuanya di Medan sebenarnya. Iya. Jadi kalau untuk
Tetapi ya namanya agama ya tetap ya yang namanya doktrin agama yang dari istilahnya dari yang sangat kental kuatnya itu ya masih gitu. Nah Masih tertanam ya. iya masih tertanam gitu, kita harus ikut gitu. Nah Berarti tahu mengaji ya. saya tahu mengaji, Baca Al-Quran mengerti ya. ngerti saya. Wah, mengerti baca Al-Quran ya, nggak hilang gitu ya. Enggak. Saya juga diajar waktu masih kecil, saya ingat sekali diajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zal, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya, fa. Seperti itu ya. Masih kecil kami sudah mengaji, diajar dengan agama yang sangat kuat. Nah, jadi pengalaman kakak waktu di Aceh bagaimana pengalaman dengan keluarga waktu masih muslim dulu? Kalau waktu muslim ya seperti biasa juga sih, seperti layaknya kita dengan keluarga, kerabat gitu, ndak ada masalah apa-apa tentang agama tuh ndak ada. Jadi yang jadi permasalahannya ini sekarang ini ketika ya saya ikut Kristen tuh ya jadi permasalahan Oke, besar. itu nanti dulu. Nah, itu nanti dulu, belum sampai di situ. Saya belum bertanya ke situ. Pertanyaan saya, bagaimana kakak bisa menjadi percaya dengan Isa Masih, dengan Yesus itu? Iya. Bagaimana dulu? Kalau diceritakan sih sebenarnya sangat panjang ya. Iya, iya. Iya. Saya waktu itu kan tinggal di Samarinda, kebetulan Kalimantan Timur iya, ya, Kalimantan Samarinda. Timur di Samarinda, karena perjalanan dari Samarinda ke Kutai Barat itu sekitar 7 jam perjalanan. 7 jam perjalanan. Iya, 7 dari dari Samarinda ke tempat saya di Kutai Barat. Oh ya, 7 jam perjalanan. Ya, 7 jam perjalanan itu secara kalau kita naik bis ataupun travel kan. Tapi ya kebetulan waktu itu saya sebenarnya juga tidak mengenal yang namanya Kristen ataupun Kristus. Tapi waktu itu saya punya tetangga, waktu itu masih tinggal di Juanda, saya punya tetangga. Ini Juanda mana ini? Di Juanda Samarinda. Samarinda Juanda, Iya, oke di ya. Juanda. Saya tinggal di situ, saya punya tetangga, beliau itu adalah Kristen. Iya, beliau orang Manado. Jadi karena saya berteman dengan anak beliau itu semua rata-rata hitungannya istilahnya kita kan masih pemuda apa gitu kan. Jadi setiap ada kegiatan pemuda, remaja ataupun apa di gereja saya selalu ikut. Oh ikut ya? Kok bisa ikut? Ikut dengan mereka karena kan saya berteman. Jadi kalau mereka ada pertemuan komunitas apa di gereja saya nggak punya teman. Karena saya di situ ya rata-rata non muslim kan. Jadi saya sering dibawa mereka. Bahkan nanti kalau kekurangan orang di gereja saya sering disuruh ikut untuk kor di situ. Oh gitu. Padahal masih muslim ya? Padahal saya masih muslim. Kok mau itu? Kok mau? Kayaknya indah aja didengar. Oh indah aja didengar. Bukannya orang Kristen itu kan orang kafir. Iya. Nah, bagaimana kok bisa mau sama? Iya itu. Mau. Nah, setiap yang anehnya lagi kakak-kakak saya itu tidak pernah larang kalau saya ke gereja. Kakak kandung sendiri? Iya, tidak pernah larang. Cuma dia bilang kalau ke gereja ya ikut toleran aja, tapi jangan diikuti terlalu mendalam katanya. Takut kamu terbawa arus. Seperti itu aja. Cuma ya saya sering diikutkan, kegiatan pemuda remaja saya diikutkan, ya sudahlah ikut aja gitu kan, maksudnya ikut-ikutan gitu. Kok lama-lama saya lihat main musik apa gitu, enak rasanya gitu. Nah, iya, jadi kalau pulang ke rumah tuh capek-capek itu nanti kakak ngomel-ngomel, tapi kalau ngumpul dengan teman-teman di gereja situ kan walaupun enggak sealiran tapi kan bisa tenang apa gitu. Nah, jadi ya sudah saya bilang gitu kan, ikut-ikut, tapi ikut-ikutnya waktu itu secara diam-diam aja. Apa yang membuat kakak bisa tenang? Kalau tenang tuh kayaknya saya tuh waktu sering dengar-dengar penyembahan apa gitu nah. Lagu-lagunya. Iya, Itu gereja apa mereka? Mereka ada gereja Immanuel. Oh, gereja Immanuel, gereja Protestan gitu ya? Iya, Jadi saya sedang di situ. Habis itu saya lupa ya bulan berapa itu, kalau nggak salah tuh bulan Desember 2006 tuh ada 2006 ya? Iya, masih baru ya? Iya, masih baru. Kita berdua dengan suami, saya berkenalan dengan suami lewat HP waktu itu. Oh, kenalan dengan suami lewat HP? Lewat HP. Siapa yang kasih kenal lewat HP? Ya itu juga nggak tahu kita dari mana. Iya. Kenal nomor dari mana? Dapat nomor? Saya kan punya supir dulu.
Jadi waktu kakak saya punya supir itu, jadi saya sering telepon. Jadi yang jawab ini yang si suami saya yang sekarang. Oh, gitu. Jadi dia ngerjain, bilangnya ini nomor HP ku, dia bilang gitu. Jadi ya kita komunikasi lewat HP. Habis itu dia bilang, saya mau ke rumah kamu, dia bilang. Saya ini mahasiswa Unmul katanya. Oh ya sudah, kalau mau ke rumah saya bilang. Jadi saya tunggu. Ya kebetulan waktu kita ketemu saya belum tahu kalau dia itu non muslim gitu. Jadi Suami kita, ya? iya yang sekarang jadi suami. Jadi ya kita jalan, kita makan. Waktu itu saya ingat saya makan nasi goreng kak, apakah waktu itu cerita yang tidak penting kan. Kita makan nasi goreng. Jadi setiap hari Minggu dia pergi ke gereja, saya selalu ikut. Oh gitu, ya. Kita ke gereja kita selalu ikut. Saya selalu ikut. Saya bilang gini, terus dia tanya gini ke saya, kok kamu ikut-ikut? Loh kan kamu yang bawa tadi. Saya bilang kayak gitu. Jadi saya nggak ngerti ritual segala perjamuan apa gitu, saya nggak tahu. Jadi ketika ada perjamuan, orang lain menerima perjamuan, saya nggak dibolehkan waktu itu. Oh, nggak dibolehkan. Iya, nggak dibolehkan. Ketika dikasih roti perjamuan dan air anggur, dia bilang, ibu adik sudah baptis kah? Bilangnya. Kebetulan waktu itu yang ngasih itu pemuda juga. Ya pemuda sudah berumur gitu. Nah, baptis saya bilang belum. Saya nggak ngerti waktu itu baptis itu seperti apa. Jadi dia ngomong, oh kalau begitu nggak boleh. Jadi kata yang sekarang jadi suami saya ini, dia bilang jangan ikut, duduk aja. Dia ngomong gitu. Ya saya kan memang belum boleh kan perjamuan. Jadi waktu itu saya duduk. Dalam masalah ya kita jalani aja, hari-hari yang berbeda agama itu ternyata ribet ya. Sangat ribet. Jadi saya bilang sama dia, setiap dia ke gereja saya ikut, ngasih juga uang kolektif walaupun tidak paham. Jadi kan ngasih. Dan akhirnya dia bilang, saya ini selesai kuliah, dia bilang, kamu gimana, kamu ikut saya enggak? Dia bilang. Saya tanya ke kakak-kakak saya, enggak boleh ikut. Terus saya punya kakak yang laki-laki, dia ngomong gini ke saya, kalau kamu mau ikut agamanya pacarmu ataupun nantinya jadi suamimu, ya silahkan. Oh, diizinkan sama abang ya? Karena saya juga di muslim, saya juga nggak bisa ngajarin kamu katanya. Oh ya sudahlah bang, saya bilang gitu. Akhirnya kita sama-sama memutuskan pulang. Sebelum nikah itu ada setelah seminggu kayaknya kita waktu itu langsung baptis. Langsung baptis. Iya, baptis. Kita baptis sampai hari hanya kita nikah secara Kristen. Menikah secara Kristen. Ya. Di gereja Immanuel itu. Lain, kita nikahnya di gereja di sini di Kutai Barat karena dari Samarinda kita mudik bersama. Pindah ke Kutai Barat. Iya. Di gereja apa di Kutai Barat? Di Kutai Barat sini di gereja GKI. GKI Kutai Barat. Iya, gereja Karena Injil kan. Tapi saya sekarang di pelayanan di GBI. Wah, di GBI ya. Iya, di GBI. Jadi lewat perjalanan tadi, lewat supir yang berbohong tadi, sehingga berjumpa suami mengaku supir itu ya. Tentunya kan berbeda orangnya. Supirnya berbeda dengan suami. Apakah lupa atau gimana? Enggak, saya tahu aja dia berbeda karena dia sebelumnya ngomong teman saya ini lagi jalan katanya kan. Dia berbicara seperti itu, dia bilang itu teman saya jalan, saya bilang ya sudah kalau enggak bisa ya kamu aja yang jemput saya kan dulu ternak kelinci. Oh gitu. Jadi saya bilang kelinci saya ini harus diantarkan, ini punya orang, saya bilang. Dia bilang ya sudah saya datang, jadi kita berdua tuh ngantar kelinci, habis itu ya dia pulang gitu. Nggak taunya kok malam minggu dia datang lagi. Gitu, baru saya menangkap sekarang. Jadi saudara, kita menangkap gara-gara supir yang berbohong tadi ternyata itu mantan pacarnya. Bukan. Oh jadi kan dia berbohong dikasih kenal dengan mantan suami ini kan. Mantan suami ini yang berbohong sekarang kan, karena tadi tidak ada, dia lagi jalan. Nah akhirnya lewat mantan suami. Oke. Iya, inilah perjumpaan kakak siapa kak? Safri. Kakak Safri. Ya, perjumpaan dengan suaminya sehingga mereka berumah tangga, dan saya sudah melihat mereka mempunyai dua anak SMP dengan SD. Ya, berapa usia mereka? Yang SMP? Yang SMP 13 tahun. 13 tahun. Yang SD? Yang SD 8. 8 tahun. Ya, jadi kakak sekarang
mempunyai anak yang cantik dan gagah. Ya, kebetulan saya juga kenal dengan suami ya, suami cukup saya kenal sekarang. Ya, terus saya mau bertanya nih, apa tantangan kakak sekarang dengan keluarga di Aceh, saudara-saudara atau teman yang lain? Iya, kalau tantangan banyak sih. Kadang ada yang kita itu dibilang ya sudahlah kamu nggak dianggap, anggapnya itu sudah mati aja, katanya. Ada juga seperti itu, dari sepupu-sepupu ada juga, terus dari keluarga-keluarga ada juga, terus ada yang kadang ada yang nelfon cuma bilang saya ini kafir katanya. Ya saya terima aja. Iya, mereka selalu bilang iya, begitu. saya ini kafir bilangnya gitu. Ya saya cuma jawab waktu itu, saya kafir juga, saya mati nggak bawa kamu, saya hidup juga saya nggak merepotkan kamu. Iya. Karena saya mati sendiri, saya bilang, karena ketika saya mati saya bawa diri saya dengan apa, dengan amalnya saya bilang gitu. Tapi kan mati juga nanti saya nggak bawa kamu, jadi agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Amin. Lakum dinukum waliyadin. Iya, jadi waktu itu ya sudah seperti itu aja. Jadi kalau sekarang saya dianggap sudah mati ya sudah, tapi ya puji Tuhan ketika saya dianggap tidak ada, saya sudah mati, tapi tahu ada aja gak minta bantuan ke saya ya. Iya, mereka minta bantuan ya. Ya nggak apa-apa, kita menjadi saluran berkat kepada keluarga-keluarga dan saudara kita. Nah, persoalan ini banyak juga terjadi di teman-teman saya gitu ya. Jadi keluarga, saudara, sekarang sepupu, ya, mereka mengejek ya, menghina ya. Itu sama seperti saya. Keluarga saya, keponakan saya menghina, mencaci, memaki. Ya, kakak saya yang tahu ya sudahlah mau bilang apa, ada sebagian begitu. Tetapi tetangga mencemooh, memaki dengan kata-kata kotor, penghinaan yang najis. Mereka bilang laknatullah, haram jadah. Mereka bilang kafir, mereka bilang macam-macam dengan kata-kata yang kotor. Tetapi karena Tuhan mengajar saya secara pribadi, Tuhan itu kasih, mengasihi, menyayangi. Ya, sifat Tuhan itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang ya. Jadi inilah yang saya pribadi, ya, saya seperti kakak juga bilang tadi. Ya, kita mati nanti masing-masing nggak mengganggu mereka. Kenapa mereka yang sibuk gitu ya? Jadi kakak Safri ya. Kakak siapa namanya? Kakak Safri kan? Kakak Safri ini kan mentengji bahasa Aceh kan? Bek tuo bahasa Aceh. Kadang ada juga sih yang lupa-lupa, malah ingatnya bahasa Dayak. Ilung pi kadang tuo, katip tak dun hana wow Aceh, kadang-kadang logat lung hana pahli. Ya, yang ke le penonton ikun di awaknya ilung kan awak Aceh. Ilung kan awak Aceh, ilung awak Batak ibagah. Le yang kun lagi nyan. Padahal buka lagi nyan ibagah awak Batak, tapi hana apa ya kan? Hana masalahnya, nyan hana penting hat ya kan? Kadang-kadang bahasa Aceh ilung ka hana pahli, ka gadah kan, ka tuo kadang-kadang kan. Contoh ji belang yang kan sawah kan, tapi kadang-kadang lung salahkeun lung pegah lampu lampu kan, padahal belang ja ublang lung keun ja lampu ka salah kan, kadang-kadang lagi nyan kadang-kadang na bahasa-bahasa yang kagada. Jadi Kak Sapri yang jitakeun di keluarga yang tinggal di Aceh, mungkin sapa bacut dengan bahasa Aceh. Agak lupa juga ya, mungkin ya kebanyakan karena kita di sini hanya mayoritasnya saya sendiri orang Aceh kan. Jadi saya mau bilang pakai bahasa Aceh nih. Pakai bahasa Aceh. Ya pi yang je bentang yang mengkumat ba ulai you know. Ilung pi ka letat yang ka tuo lu ya. Mungkin untuk keluarga Long di Aceh ya ketika kita mengikut Tuhan mungkin itu adalah sebuah pilihan hati, bukan maksudnya bukan kemauan ataupun yang lain-lain, tapi itulah sebuah kemauan hati. Jadi mungkin di antara keluarga kita yang percaya dengan Yesus itu adalah sebuah pilihan yang pilihan sangat, katanya ya, sebuah pilihan yang sangat luar biasa. Jadi saudara kekasih, ini pilihan yang luar biasa. Kakak Safri mengatakan bagi keluarga yang di Aceh. Ya, kakak Safri cukup lama tinggal di Kalimantan Timur. Kakak Safri mempunyai suami orang Dayak ya, suku Dayak ya. Ya, kakak Safri ini mempunyai suami yang cukup baik ya. Saya sudah kenal dengan suaminya.
Ada beberapa kali saya berjumpa dengan suami kakak Safri, ya, dan saya juga mengenal anak-anak mereka dari kecil, dari bayi saya sudah kenal. Jadi sudah banyak sekali orang Aceh yang seperti kakak Safri atau seperti saya yang merantau, ya, atau yang di Aceh percaya ya tidak ada pilihan lain, kami keluar, kami tidak tinggal di Aceh, kami melakukan banyak hal di Aceh. Ya, inilah salah satunya Kak Safri yang saya perkenalkan kepada Anda di media YouTube ini. Ini salah satu Kak Safri. Ya, tempo hari saya ada kenalkan juga orang-orang Aceh yang lain yang cukup banyak, orang-orang Aceh. Jadi sekarang orang Aceh cukup lehat yang percaya dengan Tuhan, ya, dengan Isa Al-Masih. Percaya melakukan apa yang diajarkan oleh Isa Al-Masih, oleh Yesusnya. Jadi di Kalimantan Timur, nah di Kalimantan Tengah, nah Kalimantan Barat, baru kendun nah merumput di Jogja, awak Aceh, ya, di Jakarta pula lehat awak Aceh percaya dengan Isa Al-Masih, dengan Yesusnya. Jadi inilah perjumpaan kami, saya secara pribadi dengan kakak Safri. Ini kami berjumpa di Kalimantan Timur yang cukup jauh. Perjalanan melelahkan, cukup capek, tidak mudah untuk menjangkau di tempat ini. Ya, kebetulan kakak Safri suami orang Dayak, suku Dayak, dan mempunyai lahan cukup luas, berhektar-hektar. Ya, banyak kebunnya ya, contohnya kebun seperti kanan kiri ini kebun karet, ya, kebun karet yang siap di deres, siap ditore, siap dimantat, kata orang Dayak yang lain. Jadi cukup menghasilkan tanah luas. Dan sekarang abang kerja di mana? Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Oh, abang dulu kuliah di pertanian, ya? Agriculture, ya, pertanian, ya. Luar biasa, suaminya Kak Safri kuliahnya di Dinas Pertanian, ya. Iya, kalau dinasnya di pertanian. Dinas di pertanian. Ya. Sekarang kerja di mana, abang? Masih di Dinas Pertanian. Di mana itu? Di Melaka atau di mana? Di di Tering. Tering Kalimantan Timur, Kutai Barat, ya. Ya. Ya, jadi Kak Safri sendiri di rumah aja, ya, jaga Saya anak, di ya? rumah aja, kebetulan saya baru menyelesaikan pendidikan apa? Sekolah agama. Waduh, luar biasa, Kakak Safri menyelesaikan pendidikan sekolah agama teologi, ya. Fakultas untuk agama Kristen, Iya, ya. agama Kristen. Luar biasa. Kenapa Kak Safri kok sampai rindu sekali untuk ambil sekolah itu? Iya, kebetulan saya dulu punya cita-citanya sebenarnya analisis. Ya. Tapi kebetulan bapak mertua saya dulu adalah almarhum bapak mertua saya adalah menginginkan saya menjadi generasi penerusnya beliau di salah satu sekolah yang ada di Kutai Barat ini. Karena beliau pensiunan PNS dulu, sebelum beliau stroke dan dia meninggal, beliau menginginkan saya untuk menyelesaikan pendidikan S1 PAK dan menggantikan beliau untuk mengajar PAK. Berarti beliau sendiri punya sekolah itu? Iya. Sekolah itu beliau punya? Iya. Oh, wow. Almarhum bapak saya adalah seorang guru agama Kristen. Guru agama Kristen di salah satu SD Tuhan Asa. Oh, jadi sekolah SD, ya. Iya. Beliau guru agama. Guru agama. Iya. Jadi kerinduan beliau, Kakak Safri, supaya bisa sekolah dan melanjutkan sekolah Iya. itu, ya. Ya, dengan pengajaran guru agama, Iya. ya. Itu kerinduan beliau, ya. Iya. Ya, luar biasa Kak Safri sudah memenuhi keinginan beliau. Dan itu cocok dengan hati, ya. Iya. Kebetulan cocok dengan hati, Ya, karena betul. iman percaya itu, ya. Ya. Ya, luar Tapi biasa. ya saya berpikir lagi bahwa ini mungkin tujuan Tuhan untuk saya ikut Kristen. Oh, gitu. Tujuan Tuhan untuk Kak Safri ikut Kristen Untuk menginjil di sekolah. semakin bertambah iman itu, Iya. semakin kuat dan semakin banyak referensi, ya, untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, Iya, untuk kabar Injil itu, ya. Ya, kepada semua orang, terkhusus juga buat siswa-siswi yang agamanya Kristen, gitu, ya. Wah, luar biasa ini Kak Safri. Kapan selesaikan kuliah itu? Saya baru menyelesaikan kemarin tanggal 24 April. Wah, baru-baru ini, ya, baru selesaikan. Jadi Kakak Safri ini baru menyelesaikan teologianya untuk menjenjang karir untuk mengajar khusus agama Kristen, ya. Saya juga selesaikan sekolah saya di Cianjur,
Waktu itu sekolah Alkitab kelas 1, kelas 2, dan saya lanjutkan teologi saya. Saya selesaikan sarjana saya di Poso, di Tentena Poso, di bawah pimpinan saya, senior saya, Bapak Pendeta Frank Kirewa di Poso. Ya, jadi kurang lebih 5-6 tahun saya belajar, ya 2 tahun kurang lebih selesaikan sekolah Alkitab dan ambil teologi kurang lebih 4 tahun. Tapi saya ada juga belajar kelas misi dengan orang-orang asing. Jadi saya mempunyai hati misi untuk melayani. Makanya saya hadir di kampung ini, di desa ini, di pelosok Kalimantan Timur. Ya, kemarin minggu lalu saya ada di Semarang. Di Semarang, ya mungkin 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya ada di Sumatera, di Siantar, Toba, Samosir. Saya ada di sana. Sebelum itu saya ada di Jakarta, ada di banyak tempat. Bulan Februari kemarin saya ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, di gunung, puncak gunung, naik sepeda motor 4 jam, lalu jalan kaki kurang lebih 3 jam, melelahkan, capek. Jadi kalau tidak punya hati untuk melayani, tidak bisa tembus di sana. Dan saya lakukan, saya jalani bersama dengan istri saya selalu dampingi saya ke banyak tempat, ya. Jadi banyak tempat, banyak wilayah saya kunjungi, desa, pelosok, kampung yang tidak bisa dijangkau juga saya masuki. Apalagi di Kalimantan Timur ini, sampai Hulu Mahakam, Sungai Hulu Mahakam sana 6 jam 8 jam ke Hulu Mahakam saya sudah lalui. Jadi Kalimantan ini habis desa, pelosok, kampung, dan berbagai macam gereja. Gereja bermacam-macam, ada Pantai Kota, ada Betel, ada banyak gereja macam-macam saya layani di pelosok-pelosok, baik Kalimantan Timur ini, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, seluruh Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan sampai ke Papua, Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manokwari, Waropen, Merauke, bahkan 10 provinsi di Papua Nugini. Saya injakkan kaki saya di Malaysia Barat, Malaysia Timur, sampai Bangkok, sampai Thailand, sampai ke Manila, Filipina, sampai Dili. Seharusnya saya ada di Dili bulan-bulan ini, tapi karena bencana kemarin saya urungkan jadwal saya untuk Dili. Saya menjangkau lagi suku-suku yang berbeda, yang tidak terjangkau, sulit terjangkau. Saya lalui, saya jalani pelayanan ini. Sekali lagi, saudara kekasih dalam Kristus, berita kabar baik, berita sukacita harus dikumandangkan di mana saja, kapan saja, situasi apapun. Tidak mengurangi rasa semangat untuk memberitakan, untuk mengabarkan kabar baik, kabar sukacita. Mungkin Kak Safri ada statement terakhir yang mau disampaikan kepada semua penonton, siapapun Anda dimanapun. Ya, silakan. Iya, khususnya buat warga, mungkin buat saudara saya yang ada di Aceh. Ya. Jangan takut untuk ikut Yesus, karena bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Luar biasa, beliau mengatakan jangan takut, ikut percaya dengan Yesus, karena dengan Yesus dapat melakukan perkara yang sangat besar. Ya, terima kasih saudara kekasih dalam Kristus, sampai berjumpa lagi. Salam sehat, kuat selalu. Ya, sampai berjumpa lagi. Amin.